Hi everyone, selamat datang di GCAF Podcast and this is the Experts episode. Sebelumnya Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Kali ini akan menjadi host adalah gue Putra Cokro dari selaku Head of Content dari Casa Indonesia. Dan kita kali ini masih dari area The Space di Senayan City di acaranya GCAF. Dan kali ini kita udah kedatangan perwakilan dari Vivere, yaitu ada Mas Deris Kurniawan selaku Head of Marketing Department Vivere Group. Betul. Halo Mas Putra, apa kabar? Halo, apa kabar? Gimana kondisinya Mas? Puji Tuhan sehat, deg-degan sih lebih arahnya. Deg-degan ya. Tenang, kita hari ini akan lebih ke chit-chat aja, ngobrol. Dan kali ini kita juga udah ditemenin oleh seorang ilustrator berbakat yang karyanya juga ada di GCAF kali ini. Dan dia adalah artis yang melakukan kolaborasi bersama Vivere, yaitu ada Chenny Aviana. Hai Chenny. Halo. Welcome to our podcast. Dan kita sebetulnya banyak banget nih topik yang mau kita bahas. Dari tadi udah ngobrol banyak juga sama Mas Deris ya. Betapa antusiasmenya para pengunjung GCAF kali ini. Dan kita bisa melihat ada banyak sekali perubahan dari art scene ya. Dan itu menarik banget. Dan tadi sempat seru juga ngobrol kenapa akhirnya Vivere bisa ada di sini gitu, dan kenapa juga akhirnya kolaborasi sama Chenny. Dan kita mungkin langsung aja ngobrol ke Mas Deris nih ya. Boleh. Tahun ini kan Vivere berarti jadi partner di GCAF. Betul. Nah, boleh nggak diceritain kenapa Vivere itu semangat banget untuk mendukung event kreatif seperti GCAF ini dan akhirnya kolaborasi dengan artis yaitu Chenny. Oke, so jadi sebenarnya kalau dibilang kenapa Vivere mau kolaborasi, means kita tuh di Vivere sangat open for any collaborator. Oke. Terus kebetulan memang karena kita juga di dunia interior, kita di dunia kreatif, I think GCAF ini merupakan salah satu partner yang punya visi dan misi yang sama. Oke. Awal dari sana tuh, terus ngobrol-ngobrol ternyata secara produk, kebutuhan match up semuanya, event schedule juga pas, and then why not we not supporting you guys gitu ya. Udah kita support aja sekalian nih gitu. Jadi awal dari sana punya visi yang sama. Terus gak cuman sekedar produk tapi kayak kita mikir kalau ada kolaborasi kayaknya enak nih. Akhirnya ngobrol-ngobrol dengan tim GCAF. And then dikenalin lah dengan Chenny gitu awal mulanya dari sana. Oke, kita akan ngobrol lebih jauh ya. Tapi sebelumnya Chenny jangan tegang-tegang loh. Tapi biasanya kalau ngobrol sama seniman artisnya ya gitu, kadang dia suka lebih deg-degan. Tapi sebetulnya Chenny itu kan hadir di GCAF kali ini dan karyanya tadi udah sempat lihat, udah sempat kepo-kepo juga di sosmednya Chenny dan segala macam. Sebetulnya karya yang dibawa di GCAF ini apa sih kalau boleh dijelasin? Kalau ini kan tahun kedua aku di GCAF ya. Jadi kalau di GCAF tuh aku banyak masukin art print. Selain art print dan trinkets juga aku masukin hero product outku tuh ada aku bikin box set gitu. Jadi isinya ada perpetual calendar, clock, ada frame, ada juga notebook. Nah itu tuh konsepnya tuh kayak si satu box set itu tuh bisa collecting memories gitu sih sebenarnya. Oke, nice. Ada lagi atau untuk spesial GCAF kali ini memang itu yang akan kamu present gitu? Itu sih yang paling utamanya sih. Oke, ini buat both of you gitu ya. Chenny and Vivere gitu. Kita kolaborasi bareng-bareng akhirnya dan hadir di GCAF ini. Bisa diceritain gak sih sebetulnya kolaborasi pertama itu bentuknya seperti apa dan mungkin prosesnya itu seperti apa? Pasti kan setiap kolaborasi ada storytellingnya. Betul. Mas Deris bisa ceritain. Ini aku ceritain tapi ntar mungkin Chenny melanjutkan karena Chenny masih dalam proses membuat produknya. Oke, boleh. Digambar. Introducing berarti. Jadi sebenarnya gini, kalau di Vivere kolaborasi produknya seperti apa dengan Chenny, jadi kita kan emang producing furniture, sofa, meja makan, meja kerja, terus juga coffee table and so on. Terus emang salah satu yang menjadi produk hero adalah sofa dan juga kursi. Oke. Nah terus kan namanya fabric, furniture pasti ya we know paling mainnya di warna plain. And then yang mau kita berikan sentuhan di sini adalah perubahan dengan sentuhan desain dari Chenny. Dari existing produknya Vivere. And then kita berkolaborasi dengan Chenny untuk bisa diberikan gambar, berikan art, berikan sentuhan-sentuhan artistik. Nah itulah yang akan dilanjutkan oleh Chenny gitu. Oke, dari Chenny sendiri gimana? Akhirnya kok bisa di guide nih sama Vivere gitu, diajak collab gitu?
awalnya sih sebetulnya kalau pas akhirnya diintroduce sama Vivere tuh aku jujur deg-degan banget karena sebelumnya aku nggak pernah gambar di sofa dan kenapa aku tertarik karena sebetulnya aku juga suka banget perhatiin furniture. Aku juga dalam karya-karya aku banyak juga hal-hal furniture juga gitu. Gambar suasana, still life. Jadi ini merupakan hal yang sangat unik buat aku dan ini kesempatan yang menarik banget, jadi aku excited sebetulnya. Tapi menarik ya, karena kalau kita lihat karya-karyanya Chenny itu bisa dilihat langsung nih di area GCAF di dalam, sebetulnya ada booth-nya Chenny. Karya Chenny itu deket sama hidup, Betul. daily life kita gitu. Dari kita ngelihat ada kursi, tanaman, ada bentuk-bentuk organik yang sebetulnya ada di kanan kiri kita gitu. Jadi mungkin itu yang bikin Vivere. Nah, jadi kan sebenarnya pas lagi ngobrol sama tim GCAF, terus kan ya ngobrol dong, oke Vivere mau nyari artis yang seperti apa? And then jawaban dari kita lah justru kita mau mengeksplor nih mana yang emang bisa relate sama kehidupan sehari-hari. Muncullah beberapa nama, kita diskusi internal and so on, terus muncullah pas lagi ngelihat Instagramnya Chenny, profilnya Chenny, loh ini sangat-sangat relate nih. Ini tidak asing buat orang-orang. Kita tahu ini produk-produknya ada di sekitaran kita. Warnanya pun juga menarik. I think wah ini cocok nih. Dan marketnya akan semakin lebar. Itu makanya akhirnya kita go with Chenny for this time gitu. Iya. Prosesnya berapa lama sih? Proses kita milihnya tuh hampir sebulan ada kali ya. Cepet loh. Ya, enggak, itu udah final curated. Jadi sebelumnya panjang, dan final curated sebulan sampai akhirnya agree. Oke, kita internally pilih Chenny. Gitu. Oke. Nah, buat Vivere nih Mas Deris, apa yang sebenarnya udah disiapin sama Vivere untuk pengunjung GCAF? Oke, jadi kalau buat Vivere sendiri sebenarnya yang kita siapkan itu kita menyiapkan furniture di area VIP lounge. Jadi kalau teman-teman sudah belanja banyak, no ini titipan pesan dari Jika kalau mesti belanja banyak ya. Habis belanja banyak ataupun juga mau sambil ngobrol bersama artisnya untuk next collaboration, next future project. Nah kita tuh ada sofa-sofa yang kita siapkan di area VIP untuk bisa digunakan untuk beristirahat, untuk ngobrol bareng gitu-gitu. Itu yang kita siapkan yang bisa langsung dinikmatin di acara Jika sampai nanti Oktober. Oke, nice. Seru banget buat obrolan ya. Tapi ini baru opening nih ya. Oke, dan sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kalau teman-teman udah penasaran dengan karya-karya Chenny Kurnia, bisa langsung datang ke booth-nya Chenny dan langsung beli karyanya. Karena memang seru banget, relate sama kehidupan sehari-hari. Dan yang penasaran juga dengan kolaborasi antara Chenny dengan Vivere, atau ingin mencoba produk-produk Vivere, bisa mampir juga ke lounge-nya Vivere. Tepat di atas kita Mas Pas ya? banget di atas kita. Pas di atas kita di lantai 2. Yes. Oke. Boleh agak menghadap ke sini. Agak miring. Iya, oke. Aman? Lanjut. Oke, kita langsung masuk ke obrolan berikutnya nih. Kita masih bersama Vivere, Mas Deris dan juga Chenny. Menurut kalian berdua nih, bagaimana suatu karya tidak hanya mempercantik tapi juga bisa membawa cerita ke dalam rumah? Mau siapa dulu? Deris dulu nih? Atau Chenny dulu? Mas Deris dulu. Oke. Jadi karena mungkin pekerjaan sehari-hari aku juga relate sama interior, sama furniture. Terus kalau tanya gimana caranya nih bisa relate sama cerita, sama. Nah itu deh sebenarnya di Vivere tuh yang mau kita sampaikan gak cuma products, tapi kita pengennya tuh ada cerita yang bisa dibagikan. Contoh misalnya living room. Di tempat inilah kita bareng-bareng sama keluarga untuk kumpul bareng atau di meja makan kita sharing cerita. Itu yang mau dibawa dari Vivere. And then kenapa kita juga akhirnya mau masuk dan melebar ke artis-artis ini untuk bisa go kreatif ya karena menurutku namanya ruang hidup, namanya di rumah tuh nggak cuma sekedar furniture, tapi harus ada sentuhan-sentuhan yang personal. That's why ini dia nih berkolaborasi dengan para artis ini, dengan karya-karya mereka yang mungkin berbeda satu sama lain. Inilah yang bisa bikin rumahnya tuh bener-bener not just a house but it's a home. Oke. Dari Chenny sendiri ada tanggapan nggak atau gimana? Sebetulnya mungkin bisa dibilang sebetulnya apa yang paling menginspirasi Chenny kali ya. Sehingga karya-karya yang hadir itu related sama daily life kita. Sebetulnya kalau jadi kalau misalkan aku membuat sebuah karya tuh aku pengennya gak cuman aku doang yang ngerasain tapi juga mereka juga yang ngerasain. Walaupun mungkin interpretasinya beda tapi aku berharap mereka bisa relate. Makanya itu aku banyak
banyak angkat-angkat daily life juga gitu. Aku setuju aja sih sama poin Kak Dery yang masalah kalau misalkan rumah tuh nggak cuman rumah, tapi kita bisa bawa personal style kita, apa yang kita suka itu untuk eh, membuat jadi lebih nyaman gitu loh. Kalau misalkan cuman kosong doang, jadi kita juga nggak ngerasa nyaman gitu loh. Oke. Rasanya. Creating moment for a home ya. Yes, betul. Jadi kan daripada mungkin karena udah capek dari kantor Ya. atau capek kuliah gitu, pulang nyampe rumah tapi ternyata cuman sekedar kursi, meja sama ranjang gitu. Ya. Kan kayak it's so plain gitu. Ya, ya, Apa betul. yang bikin jadi happy, apa yang bisa bikin bersemangat kayak harus ada sentuhan-sentuhan personal yang emang mewakili gue banget nih gitu. Misal kalau dari tadi Ceni cerita emang karena relate sama kehidupan sehari-hari ya mungkin dengan artworknya atau mungkin ada orang yang emang demen dengan sculpture mungkin Ya. atau mungkin demen dengan gaming or something. Ya. Itu sentuhan itu yang bikin kita tuh nyaman di rumah menurut itu sih. Oke, nah ini buat pertanyaan buat Ceni nih. Sebetulnya bahas dikit soal proses kolaborasi yang dilakuin sama Vivere. Again gitu ya. Proses kreatif di baliknya itu seperti apa sih dan apa yang sebetulnya Ceni pengen ceritain dengan karya kolaborasi ini? Kalau prosesnya itu kira-kira mungkin seminggu 2 minggu kali ya Iya. Kak, dari rumahnya sorry. Produknya nyampe. Dari produknya Produknya nyampe nyampe. rumah aku, terus aku juga harus ideation, terus akhirnya gambar. Itu kira-kira mungkin seminggu lebihan gitu. Sebuah proses yang sangat satset ya. Sangat. Ya, makanya Kita bilang Ceni seminggu jadi gak? Hah seminggu dia. Hah seminggu. Beneran seminggu. Maaf banget kayak ngomong sama agensi jadinya. Kayak Aku, kayak ya- gak asing ya gitu. Iya. Pakai revisi gak Cek? alhamdulillah Belum, bukan belum. Belum. Enggak ada. Tapi seminggu bahwa itu bisa mengalir flowing gitu aja akhirnya. Nah, awalnya tuh emang inspirasinya nggak langsung tiba-tiba sabrek Muncul gitu. muncul gambar depan belakang pinggir kanan kiri itu enggak sih sebetulnya. Pokoknya intinya itu aku pengen bawa ide tentang comfort, tentang hal-hal yang aku suka dan juga aku pengen menceritakan identiti aku ke kursi ini. Kayak Oke, jadi oke. aku kan banyak gambar tentang burung, jadi aku ada gambar burung di tengahnya. Terus nanti sisanya itu baru aku surround dengan karya-karya elemen-elemen yang biasa aku bawa. Jadi ada rumah, jadi ada pohon, Oke. ada keepsake, gitu-gitu sih. Oke. Ini fun fact ya Mas Putra. Jadi sebenarnya kita pun dari Vivere ya, belum lihat sama sekali. Oh wow. Jadi emang kita bilang, oke Ceni surprise us, so just take your time, Oke. dan gambar, and then surprise us. Jadi kita sama sekali belum lihat. Oke. Jadi nanti bakal muncul di sini di GCAF di showcase itu besok. Besok. Baru besok. Jadi besok Oke. itu kita bisa bilang kayak work in prosesnya. Jadi ada mungkin bisa bilang half done lah ya, half done, and then nanti dilanjutkan sama Ceni itu tanggal 3 untuk live drawing. Gitu. Oke, akan ada prosesnya di sini, dilakuin di sini juga. Ada. Oke. Nah, ini sebetulnya mungkin pertanyaan lebih ke Mas Deris ya. Kalau tujuan utama dari kolaborasi ini untuk Vivere sendiri dan untuk Ceni dan of course untuk society juga, sebetulnya apa sih? Oke, jadi ini muncul dari keresahan di tahun lalu ketika kita udah mikir kayaknya ini furniture mau dibesarkan kemana lagi ya di industri kreatif ini. Karena kan kalau it's just another furniture ya furniture pasti begini lagi. Maupun mungkin designer produk akan selalu memberikan warna baru. But I think gimana caranya biar market yang bisa menerima ini gak cuman yang ngerti tentang interior. Tapi bisa diterima lebih besar lagi oleh mungkin masyarakat awam. That's why karena aku pun pribadi juga menikmati area karya seperti ini, terus muncullah ideas kenapa kita nggak go wider with this artist lokal. Awalnya dari art prints. Jadi kan kalau mungkin di rumah, kalau teman-teman juga di rumah nggak tahu nih, kalau misalnya ada, let's say living room, and then di belakangnya mungkin tembok polos, tapi sometimes beberapa orang punya lukisan. Ya. Nah, kita bilang lukisannya kenapa ini mulu ya? Kenapa harus gambar ikan koi? Kenapa harus Padi sawah. Kenapa Padi harus- gunung, padi gunung. Kenapa harus padi gunung sih? Kayaknya ada yang lain deh. Sedangkan kalau kita ngelihat mungkin juga Ceni sering kan nggak cuma di Expo Jika, pasti ada beberapa lagi expo lain
Dan itu kan juga art printnya sangat-sangat bagus dan beragam. Ya. Nah that's why dari sana, lah ini kan juga part of home decoration. Ya. Yang which is juga Vivere punya expertise di sana, punya market di sana. Nah dari sanalah aku mikir, ya udah kenapa kita nggak coba masukin barang-barang ini sebagai pelengkap furniture yang ditawarkan Vivere. Itu awal mulanya. Oke, buat Chenny sendiri, ini apakah the first time maksudnya collab dengan brand furniture atau sebelumnya udah pernah? Kalau furniture ini baru pertama kali sih. So what's the most challenging thing yang kamu hadapin untuk create this collaboration? Nah, jadi tuh proses kerja aku itu sebetulnya banyak di digital. Ya, Nah, dan ini kan manual banget ya. betul. Jadi aku pas dapat collab ini aku jadi belajar gambar lagi. Jadi awalnya aku gambar di kertas, terus aku coba warnain lagi, aku belajar lagi. Terus aku juga sempat kayak coba mewarnai di kain. Terus tapi ternyata pas balik lagi ke sofa ternyata tuh beda lagi kainnya. Jadi Ya, beda iya. kain, beda feel-nya juga gitu. Jadi banyak banget pembelajaran dari situ sih. Proses 1 bulan, R&D-nya 1 bulan, wah, luar biasa juga. Ini satsetnya luar biasa. Jadi Makanya dia gugup. Ternyata ini Udah penyebabnya habis pemirsa. podcast gue mesti lanjutin gambar Iya. lagi. Iya. Langsung meluncur nih pokoknya. Tapi akhirnya bisa ketemu dong pasti maksudnya dari segi material, dari segi bagaimana how you applicate the arts into fabrics gitu kan. Jadi banyak trial and error gitu sih. Iya. Aku juga jadi coba nanya-nanya ke yang lainnya gimana sih caranya kalau misalkan ngecat di kain, di fabric itu tuh Iya. kayak satu hal yang belum pernah aku lakuin. Jadi kayak ini tuh hal baru yang aku juga masih merangkak sih. Iya, iya. Jadi pas aku ngecat juga aku kayak masih ini kayak gimana yang bagusnya gimana ya, Iya, iya. warnanya keluarnya gimana ya. Terus aku pengennya hasilnya ngeblok atau hasilnya lebih natural atau gimana, itu tuh kayak sebuah perjalanan yang dilalui aja gitu. Oke. Nah karena mungkin gini mas, jadi yang hal-hal kecil ini yang kita sebagai dari sisi yang punya produk kita nggak kebayang kayak sesusah apa sih ngegambar di fabric gitu kan. Karena kalau orang awam mungkin gambar di fabric mah sama aja kayak di kertas kali gitu Iya, kan. iya. Ternyata tadi kalau Chenny cerita, oh beda ya. Tekanan mungkin beda, gradasinya beda. Nah ini yang mungkin juga teman-teman bisa tahu, oh si artis ini juga berjuang keras, so nggak cuma Iya. sekedar gambar, tapi dia juga belajar untuk tahu ini fabric kalau dikasih warna tuh nyerep gak nih atau timbul Iya, gak nih. iya. Iya, betul. Dan yang terpenting karena ada beberapa teman seniman juga ketika dia menuangkan itu ke dalam benda yang harus bersinggungan dengan manusia gitu. Tingkat kenyamanan itu nggak boleh berubah. Betul. Gitu, elastisitas dia, kehalusan dia gitu, Bener. nggak mengurangi nilai comfortable-nya gitu kan. Nah ini lebih buat ke Mas Deris nih, lewat kolaborasi ini sebetulnya value apa yang ingin disampaikan oleh Vivere untuk para penikmat seni dan interior yang ingin mendukung kolaborasi Vivere dan bersama Chenny ini? Oke, jadi sebenarnya yang pengen disampaikan adalah ini kan si sofa ini kan blank canvas gitu ya. Jadi kita pengen tuh Vivere pun menjadi wadah, menjadi kanvas bagi para artis-artis ini untuk bisa makin kreatif lagi. Ya. Jangan malu-malu. Kalian ketika emang punya something yang mau di bring up, apalagi bisa masuk ke kehidupan, just go with us gitu. Maksudnya, ayo kita support. Tujuan awalnya adalah kita pengen mengencourage artis lokal ini, semuanya seniman mau bekerja lebih kreatif lagi, Ya. jangan terbatas hanya di kertas only lagi, jualannya di sini lagi, tapi cobalah bersama kita we go further. Itu tujuan awalnya. Oke, thank you banget Mas Dery penjelasannya. Dan tapi balik lagi nih, kita sekarang masuk lagi ke pertanyaan yang lebih depth nih kayaknya. Nah, Vivere ini kan as I know juga, Vivere ya sebagai brand furniture yang udah established banget gitu dengan brand-brand yang kita produk-produk yang kita tahu very comfortable, sangat bisa dibilang luxury, ya of course gitu. Kita udah tahu kualitinya. Inovasi-inovasi furniture itu kan jalan terus. Kolaborasi dengan beberapa desainer ternama Indonesia juga udah gitu. Dan akhirnya going with the arts gitu kan. Tapi bagaimana Vivere memastikan desain furniture nggak cuman indah tapi juga fungsional dan nyaman untuk mendukung produktivitas bahkan untuk seorang seniman. Oke, nah ini juga menarik karena
kan kalau furniture tuh tadi aku bilang nggak cuma di sofa, nggak cuma di meja makan, tapi juga ada di working station, which is Yeah. kursi kerja dan lain-lain. Kalau dari sisi kenyamanan, jelas Vivere kita memegang teguh. Kita pengen punya furniture yang durable and then nyaman. Ya. And then kalau untuk dari sisi desainnya, kita collab nih sama beberapa desainer, mulai dari ada Alvin, ada Eugenio Hendro, ada Uniji. Uniji juga Yeah. ada, betul. Jadi so many, kita udah 10 desainer lebih yang kolaborasi sama Vivere untuk melahirkan produk-produk yang secara desain Yeah. sangat-sangat memanjakan mata. Ya. Nah, tapi kalau tadi ngomong dari sisi ergonomik, dari sisi kenyamanan, nah kan kerja ya, namanya kerja butuhnya kursi kerja. Mungkin Yeah. juga tahu nih ada meja kerja mungkin untuk sketch dan lain-lain. Sebenarnya Vivere juga punya produk, ini kita jadi authorized distributor dari Steelcase. Jadi Oke. Steelcase itu adalah brand dari US. Mereka emang fokusnya di brand beli produk working chair dan kita jadi authorized distributornya. Which is ini bangku-bangku yang kita pakai. Oh ini? Iya. Oh ini Steelcase? Ini Steelcase, Oke, benar. Jadi ini tuh yang diutamakan memang secara kenyamanan, ergonomik yang menunjang produktivitas, Oke. plus dia desainnya juga well design. Oke. Gitu. Nah ini menarik banget, kita akhirnya masuk ke soal Steelcase yang ternyata sedang saya duduki juga ini ternyata. Salah satu brand yang dibawa Vivere gitu. Betul. Dikenal sebagai kursi kerja yang mengedepankan fitur-fitur terbaik dan membuat pengalaman duduk jadi nyaman. Betul. Mendukung postur, kualitas produk nggak diragukan. Kira-kira boleh dijelasin lebih lanjut nggak Mas Deris? Bagaimana hal ini mendukung seniman dan kreator saat bekerja? Nah, ini dia. Jadi ini sudah kita coba juga tester ke beberapa artis-artis juga, artis means seniman ya, seniman atau pekerja seni lainnya untuk coba bekerja dengan menggunakan kursi ini. And turns out, ya mungkin teman-teman tahu, mungkin di umur kita Mas, Oh ya, di umur kita, atau umur mungkin kretek-kretek, juga iya, iya. ada namanya lower back pain gitu kan ya. Terus ada namanya pinggangnya pegel lah, Iya, terlalu iya, lama iya. duduk. Nah ini jadi semua itu bisa teratasi dengan bantuan dari kursi yang emang punya postur mensupport ergonomiknya. oke. Nah itu jadi kayak mungkin punggung kita akan lebih tegap, duduk kita lebih nyaman. Dan faktanya kalau berdasarkan riset yang dilakukan oleh Steelcase, katanya dengan menggunakan kursi mereka tuh kita bisa produktivitasnya nambah 20% dari biasanya. Make sense. Make sense. Make Karena sense. mungkin nggak perlu stretching, ya kan? Iya. Udah di stretching langsung dengan kursinya, Iya. duduknya enak, posturnya pas. Nah itu yang bisa bikin si seniman ataupun pekerja ini lebih fokus. Nggak perlu mikir, aduh gue bentar deh pegel banget nih, encok gitu. Nah, itu kayak harus ke skip and then they can focus to the works gitu. Oke, ini tapi memang ternyata memang agak Iya, mulai nyaman ya. Mulai nyaman. Karena ada jenis kursi kerja yang kalau ternyata dipakai meeting tuh lumayan malah membuat back pressure. Udah back pain, back pressure lagi. Iya, itu kayak wah kayaknya nggak cocok di kursi nih Mas. Ini ketika saya giniin oke juga nih kursi. Ternyata ini adalah Steelcase. Jadi, Oke. Fiturnya sebenarnya banyak, kalau untuk dijelasin kayak panjang, tapi at least yang membantu dari sini adalah dia tuh punya back support. Yeah. Bikin tadi lumbar supportnya biar kita tuh nggak pegel, itu satu. Terus armrestnya kalau dicobain bisa naik turun. Jadi kalau ngegambar mungkin channel di meja tuh Oh, iya, support gitu. I see. Jadi kita tuh Oke. support, ada 4D-nya, nggak cuma naik turun tapi bisa maju mundur, kiri kanan, atas bawah. Yeah. Gitu. Terus juga ada some design, some type yang juga punya headrest. Jadi kalau mungkin pegel lehernya ya headrest. Bisa senderan. Oke. Dari Pasti ini kalau dipakai di ruang meeting sebenarnya bahaya. Meetingnya panjang. Gitu. Meetingnya kelar-kelar, nyaman. Iya, soalnya. nyaman. Tergantung topiknya. Benar. Tergantung topiknya. Oke, balik lagi ke Chinese Kak. Tapi kita sebagai kreator, sebagai ilustrator pasti ya, seberapa penting sih peran furniture yang baik di studio atau rumah dalam proses berkarya? Tadi Mas Dery sudah mention bagaimana kenyamanan bisa memicu kreativitas. Ini a bit tricky nih sebetulnya. Penting banget sih. Soalnya jadi tuh sebelumnya aku tuh kerja di kantor yang ada ergonomical kursi kan, dan itu kan sangat membantu banget. Nah sekarang karena aku kerja di rumah dan kamar aku juga lagi dibangun, ruang kerja aku lagi dibangun. Jadi kayak bener-bener kalau kerja tuh bener-bener yang kayak susah banget. Kalau misalkan cuman kerja di sofa tuh kayak benar-benar badannya jadi nggak enak, terus jadi ngantuk, jadi kayak nggak produktif gitu sih. Itu sih yang aku rasain sekarang ini sih, makanya menurut aku penting banget untuk punya workspace yang nyaman, yang enak, yang bisa buat bikin produktif. Fun fact satu lagi nih Mas Dery ya. We learn a lot dari zaman era COVID WFH.
Itu adalah masa kita mengobrak-abrik semua jenis kursi kerja yang cocok Betul. di rumah. Itu aku merasa di masa COVID itu ya. Jadi kayak semua orang adalah home dekorator. Semua orang tiba-tiba touch up rumahnya. Bener. Tiba-tiba yang dulunya mungkin itu dipakai sebagai corner yang gak jelas, tiba-tiba jadi working space Iya. gitu kan. Betul. Fokus di yang bisa mensupport pekerjaan sehari-hari. Tapi Bener. binder dandet sih Mas. Jadi ketika kata Jenny cerita kan duduk di sofa, kerja di sofa, ya pas lagi WFA dulu, Iya. buset deh. Mau gak mau kan duduk di sofa ya. Bener. Nggak prepare untuk punya meja kerja kan. Yes. Duduk di sofa, meja coffee table, pendek. Ya udah itu punggung sih wassalam gitu. Itu ya, itu ternyata banyak juga ini sekedar intermezzo, banyak juga yang akhirnya menderita saraf kejepit gara-gara WFH 3 tahun. 3 tahun duduknya di sofa kerja bungkuk terus dikit-dikit ngantuk kan ya kan. Iya. Terus juga kalau nggak pakai meja makan, which is mungkin ya namanya kursi makan kan tidak didesain untuk duduk lama ya. Makan selama-lamanya mungkin paling sejam, tapi ya karena dipaksain untuk kerja seharian, punggungnya masalah, gitu-gitulah emang. Dan disitulah akhirnya termasuk Vivere juga ya menghadirkan furniture-furniture yang merespon kebutuhan kita dari traumatic pasca COVID. Jadi pas banget tuh Mas, jadi pas lagi si COVID, itu kan si Steelcase ini juga baru kita tawarkan secara retail. Ih pas banget momentumnya, and then Oke. antimonya juga bagus. Oke. Nah dari Chinese sendiri ada nggak sih preference sebetulnya kerja itu karya dengan kursi atau meja tertentu? Kalau aku yang penting mejanya tuh luas karena barang aku banyak banget. Iya. Sebagai ilustrator kadang butuh laptop, butuh notebook, butuh iPad. Nah, mejanya luas, kursinya juga harus enak. Terus intinya itu sih, sama harus banyak art print, soalnya aku suka banget lihat karya-karya, dan selain karya aku juga aku suka ngumpulin karya-karya orang lain, jadi kayak bisa bikin kreatif gitu sih. Ya. Nyari inspirasi biar Nyari dapat inspirasi. dapat powernya gitu. Iya, Dapat benar. vibes dari Working space an artist is like a world of ideation sih. Betul. Gitu. Kayak mungkin nggak tahu kalau Mas Putra sendiri di meja kerjanya nih ada mainan nggak atau ada pajangan-pajangan nggak? Ada. Pasti ada. Rasa itu yang bikin kita kayak lagi stres ngeliat itu ketawa lagi deh. Ya, lucu nih mainin bentar terus kerja lagi ya kan? Iya. Ya bener sih emang itu butuh space yang agak luas, apalagi jadi mungkin kerja gambar ya kalau mejanya sempit kebayang sih kita aja kalau buat kerja laptop aja kalau sempit agak nggak nyaman. Benar. Harus gambar. Ya at least buat seorang ilustrator atau arsitek interior tuh kata-kata mejanya segini Iya, gitu. benar-benar. Nah, oke, ini seru banget topiknya, dan balik ke Mas Deris nih. Bagaimana Vivere terus beradaptasi dengan kebutuhan pengguna yang terus berkembang, dari kebutuhan kerja hingga kebutuhan untuk menikmati seni di rumah. Nah ini berat teman, ini emang challenging banget dan challenge ini real buat kita nih. Karena sebagai brand yang emang retail di furniture, kita kan harus tahu dong si customer tuh butuhnya apa sih. Si anak-anak sekarang nih atau mungkin masyarakat sekarang tuh sukanya sama desainnya seperti apa. Ya. That's why makanya gimana kita bisa go through satu kolaborasi. Collaboration is a key. Ya. Karena tanpa collab ya kita stuck di sana. Ya. Tapi ketika kita collab, one for sure kita tahu ada sentuhan baru nih Ya. dari artisnya atau dari desainernya. Terus tadi yang kalau ngomongin ke ruangannya, ya makanya ketika tadi kita bahas nggak cuma furniture tapi harus ada ornamen-ornamen yang bikin kita lebih happy, lebih semangat setiap hari. Nah itulah go through with the object decoration, wall decoration, painting. Itu dia yang akhirnya aku merasa cara kita menghadapinya adalah menggayat artis-artis ini, seniman-seniman lokal ini untuk bisa kerja bareng kita, and then we go bigger, kita bisa menjawab kebutuhan market seperti apa. Itu. Oke, karena memang the era of collaboration it's getting bigger ya. Bigger banget. Itu penting menurutku. Jadi Penting sih. apa ya? Mungkin Jenny juga bisa sharing kan kayak kenapa kalau nggak collab kayak nggak keren gitu. Karena kalau bekerja sendiri mas capek gitu kan. Kita Bener. capek. Tapi kalau kolaborasi kerja bareng, ada teman diskusi, Betul. ada teman untuk bisa bagi-bagi. Nah, menurutku collaboration is a must. Oke. Dan wah kita udah sampai di closing. Sebagai penutup nih buat Mas Deris dan Shani. Sebagai penutup, kolaborasi ini adalah contoh nyata sinergi antara industri desain furniture dan seni. Apa harapan kalian ke depan untuk ekosistem ini, dan apa juga harapan untuk para pelaku di industri agar lebih lebih terpancing untuk semakin banyak kolaborasi?
Ceni dulu apa? Ceni dulu gantian biar Ceni dulu. ladies first cenah gitu. Kalau aku tuh pengen makin banyak lokal brand yang berkolaborasi dengan lokal artis, karena kita tuh kita para lokal artis tuh nggak kalah keren, dan kita juga bisa membawa ide-ide baru. Kita sebagai ilustrator, kita bisa keluar dari zona nyaman, dan mereka juga bisa keluar dari zona nyamannya mereka. Jadi kita berdua kita bisa gabung dan membuat hal-hal yang baru dan seru dan fresh gitu. Oke. Ya. Mas Daris? Kalau dari Vivere harapan kedepannya wishnya adalah ya artis-artis lokal nih, seniman lokal nih jangan malu-malu. Ya. Vivere bisa jadi wadah, at least kita bisa sama-sama menggetter kebutuhan market, and teman-teman punya wadah baru untuk memasarkan karya-karyanya. Yeah. Karena di Vivere we believe kolaborasi lokal, which is kita sama produk Indonesia. Anyway, Vivere juga 100% Indonesian brand, jadi kita sangat-sangat pengen majuin bangga lokalnya nih. Yes. Setuju kata-kata Ceni tadi, artis lokal atau seniman lokal tuh nggak kalah keren. Yeah. Agree banget with that, karena justru malah produk kita atau desain kita ini malah bisa go international. Yeah. Jadi harapan Vivere adalah buat all designer, all artist, seniman, jangan malu-malu. Kita Vivere we open our doors to be your collaborator. Oke, seru banget. Tapi memang tadi kita udah ngobrol banyak di luar juga Mas Yeah. Daris ya. The art scene is changing. Agree, bener-bener. Dan itu bisa kelihatan dari apa yang semua tampil di GCAF ini, dari semua collectible items, karya-karya ilustratornya, semua tuh kayak punya message tersendiri, dan this is the era of collaboration sih. Gitu, dan menarik banget kalau Vivere bisa membawa itu semua, karena yang dibutuhkan produknya gitu, the senimannya, semua itu butuh platform. Betul. Gitu, dan thanks to GCAF kita bisa berkumpul di sini semua. Luar biasa jika tepuk tangan deh. Tepuk tangan. Terima kasih. Thanks to GCAF. Thank you. Oke, buat kalian yang udah gak sabar untuk mencari tahu langsung kolaborasi antara Ceni dengan Vivere, juga penasaran ada promo-promo apa yang bisa didapatkan untuk GCAF 2025, bisa mampir ke booth Vivere pastinya. Dan jangan lupa untuk mampir dan borong karya-karyanya Ceni di boothnya. Once again, tepuk tangan lagi. Oh, sama remind besok pokoknya. Oke. Besok siang maybe ya, produk yang digambar sama Ceni, produk Oke. yang digambar Ceni itu akan di-display di GCAF. Jadi Betul. make sure teman-teman yang mau datang lagi besok weekend atau nanti sampai akhir tanggal 5 Oktober, the product will be showcased on the second floor. Itu Oke. kolaborasi antara Vivere, Ceni dan juga GCAF. Pas banget besok weekend harus banget kesini untuk ngeliat langsung karya dari Ceni dan juga kolaborasi bersama Vivere. Betul. Dan thank you banget buat waktunya untuk Mas Daris dari Vivere dan Ceni juga. Dan jangan lupa untuk belanja di GCAF 2025 juga makin seru dengan promo spesial. Dengan minimum pembelanjaan 2 juta rupiah, kamu bisa langsung bawa pulang payung eksklusif GCAF. Dan pastinya pembayaran dengan BCA bisa lebih untung karena ada cashback hingga 50.000 setiap kamu bertransaksi. Syarat dan ketentuan berlaku, info selengkapnya bisa tanya-tanya di booth BCA. Dan terima kasih sudah mendengarkan GCAF Podcast kali ini. Terima kasih juga untuk Vivere dan Ceni untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Dan terus dukung kreativitas para ilustrator dan kreator kita. Dan saya Putra Coko dari Kasa Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. We'll see you again. Bye-bye. Thank you.